Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop. Dan video kali ini kita buat selingan ya, yang biasanya kita bahas spesifikasi. Sekarang saya bakal update terutama untuk packingan dan orderan hari ini. Ini saya buatnya di hari Senin tanggal 1 September. Jadi selisih 1 hari ya. Saya uploadnya soalnya hari Selasa. Ini buat packingan kita hari ini. Belum di packing ya untuk unitnya. Jadi sudah siap semua. Jadi tinggal nunggu antrian untuk packingnya. Ini sudah jam 12 lebih 11 dan saya sempatkan untuk ya ngisi waktu luang sambil istirahat bentar. Ini untuk unitnya rata-rata semuanya PCP dan untuk uklik bisa dihitung nanti ya. Oke, mari kita langsung saja ya lanjut ke dalam videonya. Oke teman-teman, seperti ini ya untuk kondisi unit yang mau di packing. Ini ada unit-unit yang bisa dibuat untuk long range, ada unit untuk big game dan beberapa unit untuk medium game. Saya perlihatkan satu persatu biar semuanya masuk. Ini untuk bagian dari pengiriman rata-rata keluar Pulau Jawa ya, untuk pengiriman semuanya ini. Dan ke Kalimantan paling banyak saya perhatikan, Kalimantan sama Sumatera. Ini kita paling dekat dulu ya untuk review kita terutama untuk kiriman hari ini. Nah, ini ada 2 unit big dan long. Satu big, satu long untuk unitnya. Ini dari unit Black Lava. Ini baru saja saya akurasi tadi. Ini punya Pak Ardiansyah, daerah Sekayu. Ya, ini daerah Sekayu, Kalimantan ya, Sekayu ya. Saya juga lupa untuk pengirimannya daerah mana ini Sekayu. Dalam nggak kirim ke sana teman-teman. Ini unitnya Black Lava, sudah upgrade plenum dan juga ada tambahan regulnya. Ini kalau harganya kurang lebih di 4,3, kalau kayak gitu 4,6 teman-teman untuk unit ini. Black Lava ini ya, ini popornya kayu, buat warnanya merah marun, merah campur hitam, lebih ke gelap sih ya untuk warnanya, jadi nggak terlalu kelihatan untuk warna merahnya. Ini untuk unitnya itu pakai spesifikasi umumnya ya. Oke bentar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini tadi spesifikasi dari unit Black Lava yang dikirim ini tuh sebenarnya sama. Dia pakai chamber full CNC, terus untuk bagian dari per ini Mizumi putih untuk bagian pernya ya. Ini bagian dari cancelnya juga sudah kepasang dan berfungsi dengan bagus sekali. Ini picunya termasuk kategori picu yang bisa saya katakan hampir ke sensitif tadi saya pakai ini. Ya, masuk ke sensitif sih untuk picunya ini. Jadi untuk penggunaan lomba sama kalau butuh sebuah picu sama untuk penggunaan buruan-buruan yang seumpama kita posisi itu ngerunduk nyanggong itu ya mungkin ya. Ini sangat cocok untuk unit ini. Ini unitnya itu pakai regul point ball biasa ya. Ini settingan di mana? 1800 untuk settingannya. Ini waktunya naikin lagi sih. Turun ini buat bagian dari settingannya. Posisi anginnya juga ngaruh soalnya. Angin yang ada di sini ya. Ini buat unitnya itu pakai tabung 500 cc dan untuk laras coba. Soalnya kadang kita pakai maestro barrel, kadang juga kita pakai yang kok angel ini. Kadang ya. Kadang kalau nggak maestro barrel gitu, kadang-kadang kita juga yang pakai Polymax kalau kita kehabisan yang maestro barrel. Ini unitnya ya, ini alurnya alur 6 ini kalau nggak salah tadi, coba. Iya, ini alur 6 untuk penggunaan alurnya. Jadi untuk penggunaan slug cocok ya untuk unitnya ini ya. Untuk unit Black Lava kita ada 2 versi. Ada yang versi popornya kayu seperti ini, ada juga yang popornya khusus taktikal. Tapi untuk taktikalnya ada satu sih sebenarnya. Tapi ada masalah untuk unitnya, waktunya mompa untuk yang taktikal. Ini untuk pesanannya Pak Ardiansyah ya Pak ya. Ini buat unitnya itu nanti untuk kelengkapannya tak deketin lagi. Ini nanti ada berupa tas dan masih banyak sih. Ini nanti ya buat kelengkapannya Pak. STKS, ini spare part seal-nya. Nah, spare part seal STKS, mimis testnya ini. Sebenarnya kurang cocok sih untuk mimis testnya, nanti biar saya kasih tahu ke teman-teman. STKS mimis tes peredam, ini peredamnya. Ini beliau kayaknya tambah peredam ini. Ini peredamnya super senyap. Terus ada bagian dari magazin bonus, swivel. Nah, sama ini kurang adaptor sebenarnya. Ini untuk bagian dari gantungan mimisnya. Oke, ini untuk unitnya ada tasnya juga. Ini untuk bagian dari tali sandangnya ya. Oke, ini yang pertama punya Pak Ardiansyah. Sekarang kita sampingnya saja ya. Pak siapa ini? Bentar, tak taruh di bagian sini saja untuk kameranya, HP-nya. Oke,
Ini punya Pak Syamsuar daerah Riau. Ini unitnya uklik ya teman-teman ya. Ini uklik Zafan yang pompa bawah. Untuk Zafan ada dua versi, pompa bawah dan juga pompa samping. Ini unitnya kebetulan untuk yang pompa bawah ya. Buat tali sandangnya, tali sandang gede ini yang dikasih ini. Ini ada kelengkapannya, ada STKS, spare part seal, mimis test dan lain sebagainya ya. Ini beliau tambah Jawara GR 8. Ini 8 grain. Biasanya untuk mimis uklik memang rata-rata penggunaan di 8 grain sih. Dan untuk paling rata-rata ya, biasanya rata-rata pakai 8 grain. Kalau nggak gitu untuk penggunaan seumpama di paling beratnya itu biasanya di 12 dan itu pun harus nyocokin dulu ya. Ini untuk unitnya ini pakai kuningan ya, untuk bagian dari tabungnya terutama. Pipa dan juga tabungnya ini sudah kuningan, larasnya yang seamless. Coba bentar. Ya, larasnya seamless, alurnya 12. Ini untuk unitnya yang bisa dipompa sampai 40 itu kan teman-teman ya. Cuma ini yang model versi pompa bawah. Soalnya ada juga yang pompa samping. Kalau yang pompa bawah itu di kita harganya 900.000. Nah, ini 3 kali pompa ya tadi ya. Kalau yang pompa samping itu di 1.100.000 untuk penggunaannya ya. Untuk harganya. Ini untuk Zafan memang dari dulu itu modelnya seperti ini di bagian popor belakangnya. Dia itu modelnya model Tom Hole. Jadi untuk bagian dari kekuatan sininya sih dia lebih menunjang bagian kekuatan lehernya juga kalau model popor Tom Hole itu. Dia kan ada sedikit tanganan bantuan di sini. Jadi untuk kekuatan popor bisa lah untuk diadu ya. Ini popornya Tom Hole, modelnya Veloz. Jadi kadang-kadang untuk penyebutan itu Zafan Veloz ya itu tadi karena di model pengecatannya. Ini dari Pak Syamsuar untuk unitnya kiriman ke Riau. Moga-moga bisa ke packing ya hari ini ya. Soalnya masih banyak untuk unit yang harus di packing. Ini yang kedua, terus yang ketiga di sini ada unit dari PCP Morgan A1. Ini punya Pak John. Ini sudah 1 mingguan sih saya akurasinya, cuma kayaknya baru deal hari ini. Banyak sekali untuk bagian dari penggunaan ininya teman-teman. Pesanan mimisnya banyak ini orangnya ini. Nah, ada SY30, SY20. Kejauhan kalau yang 30. SY20 3 box. Ini buat isinya ya teman-teman ya. Untuk beratnya ini kurang lebih di 800 gram. Untuk isi kurang lebih di 900 ya, 900-an mimis kalau nggak salah untuk isinya ya. Ini cuma perkiraan teman-teman ya. Ini buat unitnya NN dari ANN, mereknya SY20. Untuk SY ada 2 model, yang kepala kubah seperti ini, kepala dom dan juga kepala kerucut atau poin. Ini untuk unitnya ya. Kalau yang poin itu rata-rata didapetin di mimis SY yang ukuran 18 grain. Ini untuk unitnya sudah saya setting. Cuma rubah apa enggak ya? Semingguan soalnya. Sudah 1 mingguan untuk unitnya. Punya Pak John. Ya. Morgan A1. Ini unit Morgan keluarga Ruger ya, model Ruger ya. Ada 2 model untuk Morgan yang Ruger seperti ini. Ada yang Max yang pakai magazin, ada juga yang A1 seperti ini. Untuk unitnya yang A1 ini model popor baru ini. Ya, untuk model popornya yang model popor versi baru. Ada beberapa versi untuk bagian dari popor Morgan A1 ini. Ini yang baru untuk modelnya. Ada yang versinya itu seperti kalau teman-teman pernah lihat unit Ruger Black Army ya, seperti itu. Ada juga. Ini untuk kotaknya ya. Untuk kotak dari teleskopnya, ini mimisnya, kelengkapan sama nanti ya. Ini ada unit yang kemarin Sabtu cuma belum kekirim. Nunggu resi belum keluar. Oh ya. Ini dari Pak John yang ada di mana ini? Kalimantan Tengah. Untuk daerah kabupatennya saya belum baca ya untuk bagian dari antriannya. Punya Pak John Ruger Morgan A1. Ini unit-unit yang sisanya ini semuanya hampir akurasi hari ini semua teman-teman. Ini ya. Sana ini semuanya hampir akurasi hari ini semuanya. Oke ya. Ini untuk unitnya, bentar. Oke. Ini ada unit dari Bocap kayu dan juga bocap taktikal. Ini dari CS yang sama. Ini dari Pak Robiansyah. Unitnya FX Airguns popornya, tapi tulisannya di sini FX Ron. Ini nggak terlalu bermasalah ya, soalnya ini untuk bagian dari bagian popornya terutama ini sudah PNB juga sih untuk popornya, tapi nggak semuanya ya. Kadang-kadang ada unit popor yang memang FX Airguns, tapi untuk penggunaan chambernya itu FX Ron. Ini untuk unitnya dari FX Airguns juga untuk FX Ron ini, cuma
dia itu tertulis FX Crown di bagian sininya. Yang di sini FX Air Guns. Kayaknya kebanyakan popor FX Air Guns yang terus dipasang di sini. Oke ya. Ini untuk unitnya itu semi CNC untuk pengerjaan dari chambernya. Dan ini untuk bagian dari relnya pakai ukuran 22. Oke, bentar kita istirahat dulu. Oke teman-teman, ini lanjut ya untuk pembahasan kita. Unitnya Pak Robiansyah ini tadi, yang unit FX Crown bocap kayu. Ini buat pengerjaan ya tadi ya kita bahasnya ya. Pengerjaan chambernya ini masih semi, tapi untuk bagian dari permainannya itu sudah enak banget untuk mainnya ini. Ini unitnya itu pakai laras panjang 60. Terus untuk bagian dari bahannya itu pakai seamless, kodenya di 13, alurnya di 12. Unitnya ini sudah cocok banget untuk penggunaan big game, ini sudah mantul banget untuk unitnya. Cocok. Terus untuk bagian dari power dia oke. Jangkauan untuk unit-unit bocap kayu seperti ini itu dia 50-60 masih dilibas untuk unitnya ya. Ini untuk penggunaannya itu pertama, saya suka banget untuk penggunaan unit-unit yang barengan ini. Ini ada satu dari Pak Robiansyah sama satu dari Ibu Cynthia. Ini unitnya itu sama-sama enak untuk bagian permainannya terutama. Ini untuk bagian dari suaranya itu dia ringan, terus bagian pengoperasiannya itu juga sangat enak, lancar, terutama untuk bagian dari penggunaan di set livernya. Ini saya suka banget tadi untuk kedua unit ini tadi. Cuma untuk bagian dari relnya, unit ini tuh pakai rel ukuran 22 untuk unitnya ini. Jadi harus menyesuaikan banget, terutama kalau teman-teman belum punya unit rel ukuran 22 atau rel mounting ukuran 22, itu nanti ya harus dipersiapkan dulu ya untuk penggunaan di unit ini nanti ya, untuk pemasangan teleskop terutama, karena untuk unit seperti ini memang diwajibkan pakai teleskop karena nggak ada visir ya untuk unit ini. Sebenarnya bisa saja untuk penambahan visir di unit-unit seperti ini itu bisa saja unit yang seperti ini ya, baik yang bocap kayak gini, yang taktikal seperti yang sampingnya saya ini, ataupun unit seperti ini itu bisa saja sebenarnya ditambahin untuk visir. Tapi untuk bagian dari visirnya itu nanti harus custom, terutama untuk bagian depannya, karena ini kan OD-nya gede banget kan, beda kalau kita bandingin dengan unit-unit yang Jawaan yang ada di belakang kita. Oke ya, ini unitnya Pak Robiansyah, tinggal nunggu packing. Untuk kelengkapan sama, untuk kelengkapannya ya, ini tak taruh di posisi seperti ini saja, Pak Robiansyah. Buat daerahnya saya lupa, soalnya saya sendiri yang nulisin buat bagian dari namanya, cuma nama nggak pernah saya tulisin untuk daerahnya. Oke ya, ini lanjut punya Pak Pak Kristo lah anaknya, agak susah soalnya untuk namanya. Ini tadi unitnya itu unik, saya pakaiin di setelan power kecil, dia nggak mau, dia cuma mau dipakein di setelan power sedang. Ini tadi punya Pak Kristo. Ini saya juga agak bingung tadi untuk unitnya ini. Ini beneran kalau dia pakai setelan power sedang dia mau rapat, tapi untuk penggunaan di setelan power kecil, niatnya tadi ya mau tak buat setelan power kecil biar lebih rapat lagi. Terus untuk bagian dari mimis juga biar lebih enak lagi untuk penyesuaiannya. Cuma dia nggak cocok tadi untuk setelan power kecil, malah condong ke sedang ke besar untuk setelan powernya. Ini unitnya semi CNC ya, ini yang grade B untuk unitnya. Kita untuk semi CNC ada grade A dan grade B. Ini yang grade B untuk harganya di 850-an kurang lebih untuk unit ini ya. Tapi nanti kedepannya kita bakalan buat untuk promo juga, terutama di unit yang grade B. Kurang lebih nanti rencana ya, masih rencana ini di 2350 untuk harganya. Oke, ini untuk unitnya seperti ini yang grade B. Ini chambernya dari monolite modelnya. Terus bahan dari dural, dan untuk tabung dia pakai 500 cc. Untuk bagian dari manu ini posisi kebetulan ada di posisi sambungan tabungnya ya. Oke, ini untuk bagian dari tabung lagi. Untuk bagian dari laras dia sama dengan unit yang seperti ini tadi yang bocap kayu, cuma di bagian popor sebenarnya yang berbeda dan modelnya ya. Oke, kalau unit ini itu dia modelnya pakai taktikal, jadi untuk kokohnya lebih kokoh ini daripada yang kayu. Tapi untuk modelnya lebih banyak yang model kayu daripada yang model taktikal. Kalau taktikal itu biasanya kombinasinya cuma di bagian popor belakang yang bisa dilipat. Kalau nggak gitu modelnya yang di model kayak piton. Kalau nggak gitu di model cangkul untuk popor belakangnya ini. Rata-rata memang seperti itu sih untuk model dari taktikal. Lebih condong ke beberapa model itu. Kalau enggak ya maju mundur biasa ya lipat. Kalau yang taktikal ya.
Terus untuk yang kayu itu biasanya rata-rata untuk model dia banyak, ada yang model klasik biasa tanpa up and down, kalau nggak gitu di klasik ada up and downnya, kalau nggak gitu dia di model tom hole, terus model-model yang AWP AWM itu banyak juga. Oke ya, kita lanjut. Ini untuk unitnya itu sudah siap digunakan untuk penggunaan di Mimis 13 ini tadi untuk permainannya, cocok ke Mimis 13 Grand. Oke ya Pak Kristo, ini untuk unitnya. Nah, seperti ini. Untuk kelengkapan sama ya, ada spare part seal, STKS, Mimis tes, peredam, kandungan Mimis, tali sandang, dan ini ada magazinnya. Ini enggak ada swivelnya ya nanti ya untuk unit yang ini. Oke, ini untuk kelengkapannya beliau tambah pompa yang 4000. Ini dari AGH, ini pompanya 4000 PSI, pompa kecil. Oke ya, ini unitnya seperti ini. Untuk kelengkapannya kita lanjut ke samping saya. Dari Pak Kasmoyo, daerah Maluku tadi kalau nggak salah. Maluku Utara atau daerah mana ya tadi ya? Pak Kasmoyo ini tadi. Perantau ya ini orangnya. Oke ya, ini unitnya bocah Predator 500 cc semi CNC sama kayak unitnya Pak Kristo tadi. Ini unitnya punya Pak Kasmoyo, untuk bagian dari spesifikasi itu sama, dan untuk orderan hampir sama, cuma orangnya ini tambah berupa teleskop. Ini teleskop 3940 teman-teman. Punya Pak Kasmoyo. Jadi untuk kelengkapan langsung saja ya Pak ya. Ini ada spare part seal, STKS. Nah, spare part seal, STKS, Mimis tes, peredam, tali sandang, gantungan mimisnya ini yang kurang, ini gantungan mimis. Ini buat swivel, swivel ini buat bagian dari cancelnya. Ini untuk bagian dari penggunaan magazinnya nanti, magazin bonus ya untuk unitnya nanti. Dan untuk bagian dari ini pompanya, beliau juga pesan pompa yang kecil, pompa kecil yang 4000 PSI untuk pompanya ya. Oke, seperti ini kelengkapannya. Dan ini yang sampingnya dari Pak Wahyu. Nah, Pak Wahyu ini buat pesanannya itu sejak Sabtu kemarin akurasinya. Ini Predator Mini OD38 untuk bagian dari tabungnya ya. Bentar. Oke. Ini unitnya Predator Mini, dia itu pakai tabung OD38. Ukuran OD-nya ya untuk keliling tabungnya itu sekelas dengan unit OD38 yang monolet maupun monoblok. Nanti tak perlihatkan yang monoblok. Ini punya Pak Wahyu. Siap kirim untuk unitnya. Ini sudah kita tes untuk akurasi dan untuk bagian dari angin. Oke, aman, tetap aman di 2000. Ini tulisannya 1000 kemarin. Untuk anginnya di 2000 ya. 2000 ini untuk anginnya. Ini untuk bagian dari penggunaan lumayan oke sih. Kemarin itu tak coba kurang lebih 500 PSI itu dapat di 8. Iya, 8 kali tembakan. Dia termasuk awet untuk unit ini. Soalnya rata-rata untuk penggunaan Predator Mini itu dia kebanyakan untuk penggunaan konsumsi anginnya yang gede. Jadi untuk keiritan dia itu bisa dikatakan ya bejo-bejan kalau orang Jawa itu ngomongnya. Kalau ya bejo ya dapat unit yang irit, kalau ya bejan jadi ya agak kurang irit gitu ya untuk unitnya ya. Ini dia pakai ukuran laras yang ukuran agak panjang, dia di 40-an cm untuk larasnya ini ya. Panjang 40 cm untuk bagian dari laras. Ini tabungnya di 38. Dan buat teman-teman yang pengen tahu panjang tabungnya itu cuma segini. Nah, panjang tabungnya ini kurang lebih di 15 cm, 15 sampai 18 cm lah untuk unitnya. Untuk bagian tabungnya ya, jadi untuk penyimpanan dia memang ruang simpannya itu memang kecil, jadi untuk penggunaan ya memang harus benar-benar kita setting untuk bagian dari setelan pornya. Oke ya, Pak Wahyu beliau pesan untuk unitnya, dan ini untuk kelengkapannya ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian sini lagi. Ini ada unit bocap lagi teman-teman. Nah, ini ada bocap kayu juga punya Ibu Cynthia, sama unit dari Rembol RX. Ini cuma RX-nya ini nanti harus nunggu perbaikan dulu ya, terutama di bagian kuplernya, karena kuplernya itu kegedean. Jadi kita nanti ya harus ini benerin kuplernya dulu, ngecilin untuk keliling kepala kuplernya. Kita bubut lagi nanti ya. Ini untuk unitnya dari Pak Asep yang ada di NTT. Ini untuk unitnya Bu Cynthia. Untuk bagian dari spesifikasi sama ya untuk unit ini ya. Baik ini maupun yang ini itu sama, yang hitam tadi. Ini beliau langsung tak sebutin saja. Untuk tambahannya itu ada spike 3940. Ini teleskop standar yang pakai nama spike ya. Oke ya. Ini untuk bagian dari kelengkapannya nanti. Ada spare part seal, STKS, Mimis tes, ini tali sandang gede ini. Oke ya. Terus ini untuk punya Pak Asep tadi. Dia itu kurang kupler untuk unitnya, tapi sudah saya tes untuk bagian dari penggunaan grouping terutama. Ini RX gen pertama ya, ini yang belakangan ini saya jatuhkan ke bagian tes grouping daripada tes akurasi. Soalnya unit ini itu memang paling banyak bagian groupingnya yang benar-benar harus
mencari pas titik temunya itu untuk unitnya ini. Ini unitnya seperti ini. Oke ya, ini dia pakai panjang laras itu di 43 cm. Kalau teman-teman pengen tahu ukuran aslinya. Jadi kalau teman-teman pengen order terus pengen dibuat untuk passer, ya biasanya untuk unit ini tuh banyak dibuat passer. Jadi untuk bagian dari larasnya ini 43 cm dalamnya. Oke ya, laras dalamnya dia pakai seamless, dan untuk tabungnya ini pakai model D27. Tebelnya di 2,9 sampai ke 3 mili untuk tebelnya ini. Terus untuk bagian dari ini ya, tracknya cuma satu ya untuk yang gen pertama ini. Untuk yang gen kedua dia ada 2 track. Ini gen pertama dia ada 1 untuk bagian dari tracknya. Ini untuk kelengkapan beliau ada tambahan Mimis SY20. Gede banget. SY20. Terus ini kayaknya buat unit yang ada di sana sih. Ini ada 1 box seal, spare part seal. Ini mulai dari ukuran laras, terus ukuran seal laras dalam, untuk bagian tabung, sambungan tabung ini sudah lengkap semuanya ya. Untuk yang 1 box seperti ini. Ayo, peduk, baik. Nah, klet. Terus ini untuk bagian dari tambahan yang lainnya ada peredam sepersenyap. Beliau order 2. Oke ya. Pak Asep ini nanti cuma nunggu kuplernya, habis itu bisa dikirim. Soalnya tadi saya kesusahan untuk nyari ukuran kupler yang pas. Tube kupler pompanya itu yang pas itu susah, jadi dapatnya 1, dan itu pun nggak semua pompa ukurannya sama, jadi akhirnya kita ajukan untuk bobot lagi untuk bagian dari kepala kuplernya. Oke, Pak Asep tadi ya. Untuk unit selanjutnya ini, nah ini ada unit-unit big game dan unit-unit medium game. Ada Alpaka, terus ada juga yang dari Monel, sebentar, Morgan Classic. Nah ini ya, gini aja ya teman-teman ya. Turun nggak ini kameranya? Coba. Oke, aman. Oke, bismillah. Coba review satu-satu ya, yang unitnya beda. Ini yang paling ujung di sendiri dari Bu Wiwi. Ini namanya Wiwi ya untuk unitnya ini ya. Pemiliknya. Ini unitnya itu Morgan Classic. Ini berat, kalau teman-teman pengen tahu untuk beratnya ini di 3 kilo. 2 kalau kayak gitu di 4 untuk unitnya ini. 3 kiloan ya untuk beratnya. Ini termasuk unit kelas berat dan kelas big juga. Ini khusus untuk big game untuk unitnya ini. Dia larasnya pakai laras panjang 70. Ini pakai seamless untuk belakangan ini untuk bahannya. Kalau kemarin yang dulu-dulu itu banyak yang pakai kuningan, tapi sekarang pakai seamless untuk bahannya. Terus ini untuk alurnya masih alur 12, OD-nya di OD8 untuk bagian dari larasnya ini ya. Terus untuk bagian dari tabung dia paling tebal, dia di 3 mili lebih malahan untuk unit ini. Sebenarnya 3 mili cuma ada kelebihannya sebenarnya untuk dari ukuran tebal tabungnya. Ini kalau teman-teman pengen tahu untuk panjangnya ya, coba ukur 1 di 50 cm, kurang lebih di 50 cm untuk ukuran panjang penyimpanannya, tabung penyimpanannya ya. Ini untuk bagian dari pengisian bisa sampai coba 3.000 sampai 4.000 bisa sih sebenarnya. Cuma karena ini manonya kecil jadi kita ngikut di mano ya. Ini tulisannya di 3.500 untuk unit ini. Untuk pengisiannya. Ini untuk bagian dari kuplernya nanti bisa dilepas kalau pengen lepas. Untuk bagian dari ini, bagian dari penggunaan visir belakangnya itu dia pakai visir paten. Visir belakang ya. Untuk kokang ini dia pakai di 3 track ya. Ini untuk kokangnya. Dia kokangnya model kokang Ruger ya, ini buat bagian dari kokangnya ya. Ini bagian dalamannya, landasan treknya ini ada 4 trek, dan untuk bagian dari setelan power juga ada untuk unit ini. Harganya di 2,2 untuk unitnya, termasuk dengan kelengkapan kecuali teleskop, pompa, dan tas ya. Oke, ini buat unitnya siap dipakai. Big game, big game dan big juga untuk bagian dari ukurannya. Punya Bu Wiwi. Ini buat kelengkapannya sama. Ini beliau pakai paket standar, dan ini ada juga 2 unit dari pesanan berbeda dari Pak Samsul 1, Pak Samuel 1, sama-sama S, satunya Sulawesi Barat, satunya Sumatera Selatan untuk pengirimannya. Ini Alpaka yang standar ya untuk unitnya ya. Ini bagian dari unitnya itu untuk pengguna terutama untuk spesifikasinya. Untuk unit ini tuh dia pakai laras 60, panjangnya 60, jadi untuk penggunaan di jarak medium range itu sudah sangat cocok ya untuk unit Alpaka ini ya. Terus untuk larasnya dia pakai OD8, untuk penggunaan alurnya di alurnya di alur 12. Ini tabungnya tabung kuningan untuk unitnya ya. Dan terus untuk pengisiannya maksimal di 2.500 saja untuk pengisian. Kita main aman saja.
eman-eman nyawanya ya, cuma satu soalnya di toko nggak ada. Oke ya, untuk unitnya ini coba tak cek dulu. Soalnya ada beberapa unit yang pakai 4 track, ada yang 3 track juga. Tuh, 2, 3 di 3 track untuk unitnya ini. Ya, ini alpaka, ini harganya 1,1. Tuh yang harga 1,1 kita ada lagi satu ini. Ini alpaka. Yang satunya itu di sini ada unit dari Single Shoot Kuningan. Ini kebetulan punya Pak Munawar Kholik daerah Bengkulu. Alek nih strip miringnya ini. Pak Munawar atau Alek, sangat namanya. Ini untuk harganya sama ya. Jadi untuk Single Shoot Kuningan Jawa ini sama alpaka ini dia itu harganya sama di harga 1.100.000. Tapi untuk spesifikasinya beda. Kalau yang ini dia pakai ukuran tabung OD22, terus untuk bagian dari laras dia pakai ukuran 55 cm. Jadi selisih ya untuk penggunaan, terutama untuk penyimpanan juga berbeda pastinya. Jumlah tembakan pastinya juga berbeda dan powernya juga berbeda. Oke ya, untuk OD dari larasnya ini sama kedua unit ini. Pakai OD8, cuma beda di bagian panjangnya. Oke ya. Tak lanjut. Ini sampingnya juga ada unit alpaka juga, tapi yang alpaka kecil atau alpaka mini punya Pak Abdul daerah Bekasi. Ini punya Bapak ya, Pak Abdul. Ini unitnya itu sudah saya setting tadi. Bagian dari konsumsi angin termasuk enak banget untuk unit ini, sekalipun untuk unitnya itu kecil, konsumsi angin dia itu awet, dan untuk bagian dari ringan tuh nggak usah diragukan lagi. Ini ringan banget untuk unitnya ini. Ini kurang lebih di 2 kilo nggak ada sih untuk unit ini. Kalau unitnya saja ya ini 2 kilo nggak ada untuk unitnya. Benar-benar ringan. Untuk bagian dari kokangnya dia pakai model kayak Benyamin ya. Nah, ini kayak Benyamin untuk unit dari kokangnya. Terus untuk bagian dari setelan power dia ngadaptasi dari model alpaka yang gede. Ini untuk bagian dari setelan powernya itu dia panjang. Dan untuk tracknya ini cuma satu kalau nggak salah. Update nggak ya? Satu. Oh ada 2. Ada 2 track ternyata. Iya. Ada 2 track untuk unitnya. Tabungnya pakai OD25, cuma beda ukuran panjangnya ya. Ini alpaka sama, untuk tabungnya ukuran 25. Untuk bagian dari larasnya dia pakai laras ukuran 50. Ya, 50 cm untuk larasnya. Ini untuk panjang dari tabungnya itu di 25 cm. Selisih ya. Kalau yang ini tadi di kurang lebih di 35, selisih 10 cm untuk bagian dari panjang tabungnya. Laras ukuran OD-nya itu sama dan untuk alurnya juga sama. Kalau teman-teman pengen tahu ini untuk harganya itu di 980.000 untuk unitnya ya. Oke ya. Ini unitnya alpaka mini punya Pak Abdul. Nah, terus ini ada unit yang sama juga. Tak perlihatkan. Maju dikit ya untuk kameranya ya. Wih, ya Allah. Nah, ini ada bocap. Nah, tadi kita sedang ngasih spesifikasi dikit ya. Kita lanjut saja. Pak Yudit, ini untuk pesanannya Pak Yudit. Beliau tambah pompa juga untuk unitnya ya. Bocap Predator 500 cc semi CNC. Oke, unitnya seperti ini, sama-sama grade B teman-teman. Nah, ini buat unit dari Predator OD38 yang monoblok ukuran standar. Bentar. Oke. Bentar. Tak deketin lagi. Ini kurang rapet ini untuk bagian dari kepala tripodnya. Oke. Untuk unitnya Predator OD38 monoblok. Sama yang terakhir punya Pak Jarir. Ini daerah Kalimantan Tengah untuk pengirimannya. Untuk unit dari PCP Monel Popor Jati. Kalau unit yang ini punya Pak Kasidi. Ini beliau termasuk orang yang bejo juga. Ini unitnya itu irit teman-teman. Tadi total di 8 kali tembakan ini cuma berkurang di berapa bar PSI ya. Nggak sampai di 4 bar PSI. Dia itu cuma dikit banget untuk pengurangan dari anginnya. Jadi untuk penggunaan ya termasuk irit banget untuk penggunaannya. Ini saya iri nih kayaknya. Untuk orangnya ini punya amalan tersendiri untuk orangnya ya, sehingga untuk dapat unitnya itu enak untuk unitnya ini. Termasuk irit dan termasuk bagus banget untuk unitnya. Ini punya Pak Kasidi. Ini unitnya itu pakai laras panjang di panjang 30. Kok 30? Ini 30 yang tadi. Ini yang panjang 60 untuk larasnya yang ukuran standar ya. 60 cm untuk bagian dari larasnya, tabungnya di ukuran 35 cm untuk tabungnya. Panjangnya, OD-nya sama 38 kelilingnya. Ini teman-teman kita juga mulai packing lagi. Ini unitnya cocok di penggunaan medium range di jarak 40-50 itu masih enak, dan untuk bagian dari penggunaan keukuran hewannya itu medium big ini juga sudah ngatasi untuk unitnya ya. Oke, ini tadi untuk bagian dari updatean kita. Oke ya, ini yang promo sampai tanggal 15
September ya, 15 September terakhir ya untuk promonya ini yang promonya di harga 1,9 ya, ini 1,9 untuk unitnya yang promo. Kalau yang Predator Mini itu tadi dia harganya di 1875 kurang lebih, itu 16 apa berapa ya, 17 kalau nggak salah malan. Oke ya, ini unitnya tadi yang siap di packing, tinggal nunggu ya. Tak perlihatkan untuk unit-unit yang lainnya. Nah, ini yang tadi ya, yang kita buat review tadi. Untuk unit yang ada di belakang ini sudah kosong. Saya tinggal nyantai, istirahat. Terus itu kita lanjut buat video lagi. Moga-moga terhibur ya teman-teman dengan video-video kita. Nah, ini buat stok dari single shoot Kuningan masih ready banyak untuk unitnya. Rencana kita mau tambah lagi untuk stoknya. Oke, seperti ini saja ya untuk video kita kali ini ya. Agak beda kita selingin untuk video kita kali ini. Jadi teman-teman kalau pengen lihat perputaran toko kita, jadi semuanya biar tahu ya, ini untuk unitnya. Nah, packingan seperti ini, kadang lebih banyak, kadang juga sedang, kadang juga dikit. Oke ya, umumnya. Nah, ini ada yang mau diambil juga. Ini Pak Gulton. Oke ya, seperti ini ya. Tak balik untuk kameranya. Saya tutup untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.